equality before the law. Semua pihak sama kedudukannya di hadapan hukum. Diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cekidot! Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan sehingga dapat merugikan rakyat dan perekonomian negara. Korupsi terdapat dalam pasal 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Korupsi bukanlah kata yang asing bagi kita, tapi tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan materi atau non-materi untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. Misalnya, aku dapat duit baru nih. solusi agar kita jauh dari tindakan korupsi adalah dengan mentaati peraturan yang berlaku, selalu berbuat jujur, dan menghargai hak-hak orang lain. Mari berubah menjadi lebih baik, mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Salam anti korupsi. Rp6 triliun itu tadi Tribuners yang merupakan hasil sitaan dari perkara korupsi. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia antar dua belah pihak atau lebih untuk melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, dan tidak etis demi kebaikan pribadi dan kelompok dengan cara menyalahgunakan kewenangan, seringkali merugikan pihak lain seperti masyarakat dan negara, dan juga melibatkan pemberian uang, pelicin, dan kesepakatan terselubung untuk memanipulasi aturan. Oleh karena itu, kolusi bukan sekadar kerjasama, tetapi kerjasama yang dilakukan secara tidak transparan, melanggar hukum, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan serta akuntabilitas. A few moments later. Anda yang korupsi 300 triliun ya? Yang saya hormati Yang Mulia Hakim, semoga selalu dalam kesehatan dan murah rezeki. Betul Yang Mulia? Anda dijatuhkan hukuman 6,6 tahun penjara karena Anda berperilaku baik dan sopan. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, Anda pelaku pencurian ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kok bisa begitu Pak? Ayam yang saya curi harganya gak sampai 50.000 Pak. Aslinya kamu dihukum 7 tahun sih, tapi kamu gak sopan manggil saya Pak. Ini tidak adil, masa begitu Pak hukuman saya? Saya manusia biasa boy, bukan nabi. Ingat, ini di dunia, yang adil hanya di akhirat. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ada beberapa dampak bagi masyarakat dan negara. Bagi negara, kerugian keuangan negara sehingga anggaran tidak efisien, menghambat investasi, perlambatan pembangunan nasional, dan erosi integritas dan moral. Untuk masyarakatnya, yaitu ada ketidakadilan sosial, penurunan kualitas pelayanan, hilangnya kepercayaan publik, dan terlambatnya ekonomi. Itu saja, terima kasih.
Nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan, jabatan, atau fasilitas kepada keluarga, kerabat, atau teman dekat, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang objektif, sehingga mencederai prinsip keadilan meritokrasi, terutama dalam pemerintahan atau organisasi. Dampak negatifnya adalah menurunkan kualitas SDM karena jabatan tidak berdasarkan kemampuan, menghambat kemajuan bangsa dan reformasi birokrasi, menciptakan ketidaknyamanan dan konflik di lingkungan kerja, merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau organisasi. Selamat sore dan selamat datang di show bakat Squidward Tentacle yang pertama. Disponsori oleh Krusty Krab, Rumah Krabby Patty. Tidak ada lagi rumah yang seindah ini. Terima kasih. Pertunjukan selanjutnya adalah bukti bahwa nepotisme masih terjadi. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Terima kasih. Sekarang tepuk tangan yang meriah untuk... Tepuk tangan yang meriah untuk... Paul. A few moments later. Ciri-ciri utama nepotisme mengutamakan hubungan pribadi, melawan hukum atau aturan, subjektif, keputusan dibuat berdasarkan kedekatan, bukan penilaian objektif, merusak keadilan, menciptakan ketidaksetaraan, dan mengorbankan kepentingan publik. Upaya perbaikan seperti apa untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah nanti, Mas Tobas? Ya, yang paling mendasar sebenarnya adalah dua hal, ya, profesionalisme dan budaya. Ya, profesionalisme ini bisa dibangun ya dengan keteladanan, dengan sistem, dengan aturan-aturan, dengan konsistensi penegakan hukum di internal. Nah, itu bisa dilakukan ya, dan saya percaya saat ini para pimpinan di institusi penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian, berupaya untuk mengarah pada sana. Nah, yang kedua adalah soal budaya yang memang tidak mudah, ya, butuh waktu, ya, butuh dukungan dari semua pihak, dan saya melihat momentum dari hasil survei Kompas ini harus menjadikan semangat kita ya untuk terus mendorong, mengawasi ya dan menagih para pimpinan dari institusi penegak hukum ini untuk bisa menjelaskan apa saja strategi dari mereka ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.